Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis, serta kasus-kasus viral yang misterius di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Insan sepak bola tanah air tengah berduka, bahkan hingga hari ini, di mana ada kerusuhan yang menyebabkan 100 lebih orang meninggal dunia. Kerusuhan ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang. Korbannya sendiri adalah pihak dari supporter Aremania serta aparat keamanan. Yang lebih miris lagi, melibatkan anak-anak yang masih umur belasan tahun dan juga balita. Itu sangat disayangkan sekali. Menurut informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi karena pertama, supporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan. Yang kedua, adanya tembakan gas air mata yang digadang-gadang sudah sesuai prosedur. Dan yang ketiga, pintu stadion untuk jalur keluar masuk para penonton itu tidak dibuka semuanya. Dan yang keempat, akibat berdesak-desakannya antar supporter yang ingin menyelamatkan diri dari serangan gas air mata yang dilemparkan atau ditembakkan oleh aparat pengamanan. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Kota Malang karena saya penasaran sekali apa sebetulnya hal yang menyebabkan semua ini terjadi. Jadi saya langsung berada di lokasi karena saya ingin mengetahui secara metafisika dan secara langsung, karena jaraknya itu kan jarak tempuh kalau misalnya dari tempat saya ke Malang itu sendiri jauh ya. Daripada saya hanya memanfaatkan energi-energi yang ada, yang saya ketahui, bahkan saya bisa subjektif karena melihat dari media, saya langsung terjun ke Kota Malang. Dan inilah yang saya dapat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut adalah pandangan metafisika dari Sputik. Pertama, kesalahan dari pihak penyelenggara sendiri, yaitu ada kesalahan atau miskomunikasi antara pihak penyelenggara dengan pihak aparat keamanan. Di sini, pihak penyelenggara sebetulnya menganut sistem loss prevention, yang lebih tepatnya adalah pencegahan jika ada sesuatu hal yang terjadi. Sedangkan aparat keamanan yang berisikan anggota TNI dan Polri lebih kepada sistem criminal justice, yaitu penindakan. Akibat dua hal ini yang tidak dikoordinasikan dengan baik, maka huru-hara ini terjadi karena saya bisa menilai ini adalah sesuatu perencanaan yang tidak matang. Dan yang kedua adalah fanatisme berlebihan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan politik will atau kepentingan politik. Jadi ada yang saya lihat secara metafisika itu ada dari beberapa supporter yang sengaja dikondisikan oleh oknum-oknum intelektual di luaran sana untuk sekedar melaksanakan perencanaan yang kemudian akhirnya perencanaan ini menjadi perencanaan yang kebablasan. Itu luar biasa sekali bodohnya ya. Jadi memanfaatkan situasi di mana mereka melihat fanatisme Aremania, para supporter Arema ini betul-betul ini ya, mereka ini apa ya bilangnya itu seperti sudah mendarah dagingnya kecintaan mereka pada sepak bola. Dan hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu berkepentingan untuk melaksanakan huru-hara yang memang sudah disengaja. Kemudian, hal ini mau tidak mau, suka tidak suka berkaitan dengan dark magic atau sihir gelap. Di mana yang saya bilang barusan bahwa ada kepentingan-kepentingan politik di sini yang sifatnya itu adalah politik-politik jahat. Kenapa saya bisa bilang bahwa ini adalah unsur dark magic? Karena pertama sudah saya jelaskan bahwa kurangnya koordinasi. Jadi ini betul-betul kurang matang. Jadi mereka itu seperti meremehkannya, meremehkan apa yang akan terjadi ke depannya. Sebaiknya seperti apa? Itu kan harus dipikirkan matang-matang dulu sebelum melaksanakan kegiatan. Dan kemudian ada sebuah tunggangan di mana ini bisa dijadikan sebagai pengalihan isu. Pengalihan isu. Kalian tahulah ya, berita sekarang ini sedang gencar-gencarnya tentang apa? Yang berkaitan dengan keadaan orang-orang penting di Indonesia. Itu berkaitan dengan apa? Jadi itu sebuah pengalihan isu. Tapi ya sekali lagi saya bilang bahwa rencana ini adalah rencana yang kebablasan. Mereka tidak mengira akan terjadi seperti ini. Karena ingat loh, mau sehebat apapun kalian berpikir, mau sepintar apapun kalian merencanakan, tetap ada Tuhan yang melihat kalian. Namun,
Ketika ditanya apakah ini berkaitan dengan tumbal pemilihan presiden yang akan terjadi pada beberapa tahun lagi, saya bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah tumbal yang bersifat apa ya bilangnya itu mistis ya, atau memang disengajakan untuk menumbalkan ini ada perjanjian itu seperti perjanjian mistis, tidak. Tapi memang ini adalah keserakahan yang ada di hati orang-orang intelektual yang memang menginginkan sebuah kekuasaan dan tanpa sadar mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya berupa the magic. Lantas apa dampak yang dirasakan dari peristiwa tersebut? Pertama, nyawa melayang sia-sia. Dan kedua, adanya sanksi kepada pihak penyelenggara. Dan itu juga akan merugikan semua pecinta sepak bola tanah air. Karena dari desas-desusnya bahwa ada sanksi di mana tidak akan dilaksanakan lagi pertandingan sepak bola di Indonesia selama 8 tahun. Wow, itu luar biasa ya. Peristiwa ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah sanksi sosial internasional, dan itu paling parah karena bisa jadi ini adalah sejarah kelam nomor 2 paling buruk sepanjang sepak bola di dunia. Karena sudah ada yang pertama, bisa kalian lihat artikelnya, dan ini bisa menjadi yang kedua karena banyak memakan korban jiwa ya. Itu luar biasa sekali. Nauzubillah min dzalik. Lantas, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Sputnik? Pertama, pikirkan kembali matang-matang apa yang akan kalian lakukan berkaitan dengan kepentingan otoritas publik. Itu merupakan sebuah tanggung jawab yang amat sangat besar bagi kita semua. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi. Jadi harus benar-benar dikoordinasikan, dipikirkan dengan matang-matang. Jika memang ada kepentingan di situ, tolong hati nuraninya bagaimana kepentingan ini bisa diminimalisir kalau misalkan kalian memang tidak bisa keluar dari hal yang seperti ini. Tapi kalau misalnya ada solusi lain yang lebih baik, kenapa tidak? Dan yang kedua, fanatisme bisa membawa dampak yang merugikan bagi kita semua. Jadi kalau orang bilang itu yang sedang-sedang saja ya. Meskipun kita memang pencinta sepak bola, dimanapun kalian berada, supporter yang memang benar-benar menjiwai, kemudian benar-benar mendukung sepak bola tanah air, fanatisme itu jangan sampai berlebihan. Karena hal-hal yang seperti ini akan terus terjadi jika kita masih menunjukkan fanatisme berlebihan. Karena akan ada oknum-oknum yang sengaja mengendarai kalian, yang sengaja untuk, apa bilangnya itu, memanfaatkan kalian untuk kepentingan mereka, memberikan ujaran kebencian kepada kalian tanpa kalian sadari, dan mereka itu sangat amat jahat. Kalian tidak diuntungkan apa-apa, hanya sebagai pion saja. Kalian tidak akan diuntungkan, hanya ada kepuasan yang sifatnya juga sementara, tapi kebanyakan akan terjadi dendam-dendaman ya, saya bilang ya. Dan yang diuntungkan adalah mereka yang memang bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan kalian. Mereka semakin terkenal, mereka memiliki otoritas yang lebih tinggi nantinya. Tapi kalian akan menjadi orang yang tidak mendapatkan keuntungan apapun sama sekali. Kemudian, pikirkan lagi ya, ini untuk para supporter dimanapun kalian menonton video ini. Jika kalian adalah seorang supporter, hendak pikirkan baik-baik dampak atau resiko yang akan terjadi jika kita berhimpitan di stadion yang selama ini memang sering kali terjadi di Indonesia ya. Kerusuhan-kerusuhan seperti itu sering kali terjadi. Jangan sampai hal ini bisa merugikan kalian, termasuk ada yang membawa keluarga ya. Saya bisa menyampaikan seperti ini karena memang ada narasumbernya, di mana sebetulnya supporter-supporter Aremania itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga-keluarga mereka sendiri. Jadi mereka sengaja untuk mengajak keluarga mereka, seperti apa bilangnya itu, menunjukkan kecintaan mereka terhadap kesebelasan mereka. Itu seperti itu, karena memang mereka ini menganggap bahwa apa yang mereka banggakan itu harus didukung secara penuh. Itu seperti itu. Namun tetap sekali lagi harus dipikirkan matang-matang. Itu adalah solusi terakhir dari saya. Dan ini adalah ajakan saya kepada kalian semua untuk mendoakan semua korban yang telah meninggal dalam kerusuhan tersebut. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini kecuali mereka yang berkepentingan. Saya mendukung
supporter Aremania untuk menggaungkan usut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Karena memang secara metafisika saya mengakui ada kepentingan di sini yang disengaja, tapi kebablasan. Baik, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut saya berdoa untuk mereka semua. Dan sampai kapanpun, sampai kasus ini belum bisa diusut tuntas, mari kita sama-sama terus gaungkan usut tuntas kasus Kanjuruhan. Saya Cecep Seputik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.